Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materinya sudah kelihatan? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah, oke. Kita mulai pertemuan kita pada sore ini. Judulnya mengenal kepercayaan yang ada di Indonesia. Nah, kita masuk materinya. Ya, kepercayaan masyarakat Indonesia. Sebenarnya, kepercayaan dan agama punya kemiripan pengertian. Di Indonesia saat ini, istilah kepercayaan kerap dilekatkan dengan terminologi penghayat aliran kepercayaan setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 97 PUU ya 14 ya 2016. Putusan MK tersebut menjamin aliran kepercayaan Indonesia selain agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu yang sebelumnya dianggap sebagai agama resmi di Indonesia. Ada 187 kepercayaan lokal yang dianut masyarakat Indonesia. Namun ada kepercayaan yang tetap eksis dan lumayan banyak penganutnya. Yang pertama adalah kejawen. Kata kejawen berasal dari kata Jawa yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan adat dan kepercayaan Jawa atau kejawaan. Penamaan kejawen bersifat umum, biasanya karena bahasa pengantar ibadahnya menggunakan bahasa Jawa. Maksud sekalian, kejawen dalam opini umum berisikan tentang seni, budaya, tradisi, ritual, sikap, serta filosofi orang-orang Jawa. Kejawen juga memiliki arti spiritualistis suku Jawa. Laku olah spiritualistis kejawen yang utama adalah pasa atau berpuasa dan tapa atau bertapa. Penganut ajaran kejawen biasanya tidak menganggap ajarannya sebagai agama dalam pengertian seperti agama monoteistik seperti Islam atau Kristen, tetapi lebih melihatnya sebagai seperangkat cara pandang dan nilai-nilai yang dibarengi dengan jumlah laku atau mirip dengan ibadah. Ajaran kejawen biasanya tidak terpaku pada aturan yang ketat dan menekankan pada konsep keseimbangan. Sifat kejawen yang demikian memiliki kemiripan dengan Konfusianisme, bukan dalam konteks ajarannya. Penganut kejawen hampir tidak pernah mengadakan kegiatan perluasan ajaran, tetapi melakukan pembinaan secara rutin. Simbol-simbol laku berupa perangkat adat asli Jawa seperti keris, wayang, pembacaan mantra, penggunaan bunga-bunga tertentu yang memiliki arti simbolik dan sebagainya. Nah, ini ada saya tampilkan ya di dalam KTP ya tentang kepercayaan ya itu ada sekarang kolomnya ya. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Simbol-simbol itu menampakkan kewingitan atau wibawa magis sehingga banyak orang termasuk penghayat kejawen sendiri yang dengan mudah memanfaatkan kejawen dengan praktek klinik dan perdukunan yang pada hal-hal tersebut tidak pernah ada dalam ajaran filsafat kejawen. Simbol-simbol laku berupa perangkat adat asli Jawa seperti keris, wayang, pembacaan mantra, penggunaan bunga-bunga tertentu yang memiliki arti simbolik dan sebagainya. Simbol-simbol ini menampakkan kewingitan atau wibawa magis sehingga banyak orang termasuk penghayat kejawen sendiri
yang dengan mudah memanfaatkan kejawen dengan praktek klinik dan perdukunan yang padahal hal tersebut tidak pernah ada dalam ajaran filsafat kejawen. Nah, sekarang kita akan melihat pula ya yang kedua, parmalim. Nah, ini. Parmalim atau par ugamo malim adalah warga penganut atau penghayat sistem religius agama Bata asli atau ugamo malim yang tersebar di daerah sekitar Danau Toba atau Pulau Samosir di Sumatera Utara. Meyakini Tuhan yaitu mula jadi Nabolon, ugamo malim ini telah terlebih dahulu dianut oleh masyarakat Batak jauh sebelumnya masuknya agama-agama Protestan dan Katolik serta Islam. Bentuk-bentuk religiusitas spiritual yang melekat dalam ritual kehidupan masyarakatnya tanpa label agama. Munculnya proses revitalisasi ugamo malim pada masa kepemimpinan Raja Sisingamaraja XII tidak terlepas dari konteks sosial, ekonomi, dan politik yang sedang bergejolak serta masuknya pengaruh agama dari luar pada saat itu yang kemudian menjadi pelembagaan kembali agama ini sebagai respon atas fenomena tersebut. Sekarang kita masuk yang ketiga, Sunda Wiwitan. Kepercayaan Sunda Wiwitan merupakan kepercayaan yang dianut sejak lama oleh orang Sunda sebelum masuknya ajaran Hindu hingga Islam. Kepercayaan yang dianut oleh masyarakat tradisional Sunda ini merupakan kepercayaan yang berupa animisme hingga dinamisme, yaitu kepercayaan dengan kekuatan alam dan roh nenek moyang. Mereka banyak berdiam di Cirebon, Banten, Kampung Naga, Kanekes, Cigugur, dan Kuningan. Untuk penyebutan Tuhan sendiri, para penganut kepercayaan Sunda Wiwitan menyebutnya dengan Sang Hyang Kersa. Yang keempat adalah Kaharingan. Kaharingan adalah kepercayaan lokal masyarakat yang banyak dianut oleh suku Dayak yang banyak bermukim di Kalimantan. Istilah Kaharingan diambil dari Danum Kaharingan yang berarti air kehidupan. Sebelum masuknya agama yang sekarang kita kenal, kepercayaan ini telah hadir sejak ratusan tahun lalu yang tumbuh bersama tradisi masyarakat Dayak. Misi utama kepercayaan Kaharingan adalah mengajak umatnya menuju jalan yang benar dengan berbakti serta mengagungkan Ranying Hatala dalam sikap dan perbuatan yang menjauhi larangannya dan mengikuti aturannya. Di tahun 1980, kepercayaan Kaharingan dilebur dengan ajaran agama Hindu karena dinilai sama. Walaupun demikian, ada beberapa yang menjadi pembeda. Misalnya, penamaan tempat ibadah. Namanya Balai Basarah untuk kepercayaan Kaharingan, beda dengan Hindu yang beribadah di pura. Yang kelima, Tolawani Tolotang. Istilah Tolawani Tolotang berasal dari dua suku kata, yaitu Towani dan Tolotang. Jika digabungkan keseluruhan kata menjadi Towani Tolotang berarti orang dari desa Wani yang tinggal di sebelah selatan. Towani Tolotang ini kepercayaan yang banyak dianut oleh warga di Kabupaten Sidenreng, Rapang, Sulawesi Selatan. Aliran kepercayaan ini bertumpu terhadap 5 keyakinan utama, mulai dari percaya adanya Dewata Sewai, yaitu keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Mereka juga percaya adanya hari kiamat. Punya kepercayaan adanya hari esok, yakni dunia kedua setelah terjadinya kiamat. Percaya adanya penerima wahyu dari Tuhan, serta yakin kepada Lontara sebagai kitab suci penyembahan kepada Dewata Sewai yang bentuknya berupa
penyembahan kepada batu-batuan, sumur, dan kuburan nenek moyang. Yang keenam, buhun. Buhun